Islam, Fakultas Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Muko. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi Ingkar Sunnah dari mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Maula Desiono MPD. Ingkar Sunnah. Pengertian. A. Secara bahasa, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar berasal dari bahasa Arab ankara yunkiru inkara yang memiliki beberapa arti. Di antaranya, tidak mengakui, tidak menerima, baik dari hati maupun dari lisan, bodoh atau tidak mau mengetahui segala sesuatu. Sedangkan sunnah secara bahasa yaitu suatu perjalanan, baik perjalanan yang baik maupun perjalanan yang buruk. B. Secara istilah, ingkar sunnah mempunyai arti menolak, tidak menerima, tidak mengakui, baik itu dari hati maupun dari lisan. Itu disebabkan karena ketidaktahuannya atau karena faktor lain, contohnya karena adanya rasa sombong pada dirinya. Sejarah ingkar sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Menurut Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i, yaitu pada abad kedua atau 7 Masehi. Kemudian hilang dari peredarannya kurang lebih selama 11 abad. Setelah itu timbul kembali pada abad modern, yaitu terjadi di Mesir dan India. A. Ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i, yaitu yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik itu secara mutawatir maupun secara ahad. Menurut penelitian, seseorang yang mengajak berdebat dengan Asy-Syafi'i tersebut adalah dari kelompok Mu'tazilah. Secara garis besar, ada 3 kelompok yang berhadapan langsung dengan Imam Asy-Syafi'i. 1. Menolak sunnah secara keseluruhan. Yang kedua, tidak menerima sunnah kecuali semakna dengan Al-Quran. 3. Hanya menerima sunnah mutawatir saja. B. Ingkar sunnah modern. Sebab utama awal timbulnya ingkar sunnah modern disebabkan terjadinya pengaruh kolonialisme yang sangat dahsyat pada abad ke-11 Masehi di dunia Islam, terutama terjadi di India setelah terjadinya pemberontakan dari kolonial Inggris. Pokok-pokok ajaran ingkar sunnah diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak menerima semua hadis Rasulullah. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya satu, yaitu Al-Quran saja. Yang ketiga, sholat mereka bermacam-macam. Ada yang 2 rakaat dan ada yang ketika dia ingat saja. Yang keempat, syahadat mereka isyhadu bi anna muslimun. Yang kelima, puasa wajib bagi orang yang melihat bulan saja. Jika seseorang tidak melihat bulan, maka tidak diwajibkan puasa. Yang keenam, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram. Yang ketujuh, pakaian ihram adalah pakaian orang Arab dan hanya membuat repot. Yang kedelapan, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang kesembilan, Nabi Muhammad tidak diperbolehkan menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu orang yang meninggal dunia tidak boleh disolatkan karena tidak ada hukum atau anjurannya di dalam Al-Quran. Alasan pengingkar sunnah. Di antara argumentasi yang dijadikan pedoman para pengingkar sunnah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan diterangkan. Jadi, Al-Quran tidak memerlukan keterangan dari As-Sunnah. Jika Al-Quran memerlukan keterangan, maka Al-Quran tidak dianggap sempurna. Kesempurnaan Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada segala sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. Yang kedua, penulisan sunnah dilarang. Seandainya sunnah dijadikan sumber hukum Islam, Nabi pun tidak melarang. Memang penulisan sunnah pada zaman Nabi pada umumnya tidak diperbolehkan. Namun, bagi orang-orang yang khusus
dibolehkan untuk menulisnya. Larangan penulisan sunnah pada zaman Nabi beralasan, yaitu alasannya religius dan sosial, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ditakutkan penulisan sunnah bercampur dengan penulisan Al-Quran. Yang kedua, umat Islam pada perkembangan Islam masih bersifat ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang ketiga, kondisi perkembangan teknologi pada zaman Nabi masih sangat primitif. Yang keempat, sekalipun orang-orang Arab pada zaman dahulu bersifat ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun hafalan-hafalan mereka sangat kuat. Yang ketiga, Al-Quran bersifat qat'i, pasti kebenarannya, sedangkan sunnah bersifat zoni, relatif kebenarannya. Maka jika terjadi kontradiksi di antara keduanya, maka sunnah tidak bisa berdiri sendiri dan dijadikan produk hukum baru. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menjauhi zon, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yattabi'u aktsaruhum illa zonna, inna zonna la yughni fil haqqi syai'a. Dan kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Al-Quran Surat Yunus ayat 36. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dari materi Ingkar Sunnah. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.